Selamat pagi, saya Ana Agung Ayu Kayu Palyakirti akan mempresentasikan mengenai nyeri. Ini merupakan tugas dalam rangka mengikuti KKM di Departemen ataupun KSM Anestesiologi FK Unud RSUP Sanglah. Nah, sebelum lanjut untuk menjelaskan teori, saya akan menjelaskan sedikit tentang nyeri. Nyeri merupakan suatu pengalaman yang kita alami sehari-hari. Uniknya, nyeri tersebut bukan hanya nyeri yang kita rasakan, tetapi sensasi emosional yang selalu disertai pada saat kita nyeri. Sesuai dengan pengertian atau definisi dari The International Association for the Study of Pain, nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional tidak menyenangkan akibat adanya kerusakan atau ancaman kerusakan jaringan. Jadi pada nyeri itu ada komponen sensorik dan emosional serta psikologis di dalamnya. Nah, outline yang saya akan presentasikan yaitu yang pertama mekanisme perjalanan nyeri. Jadi mekanisme saraf yang menyebabkan terjadinya nyeri. Yang kedua, penilaian nyeri yang terdiri dari alat dari multidimensional dan satu dimensional. Yang ketiga, apa itu nyeri somatik, nyeri visceral dan nyeri alih. Dan yang keempat, bagaimana penanganan nyeri berdasarkan WHO, yaitu step ladder WHO. Yang pertama yaitu mekanisme perjalanan nyeri. Jadi mekanisme perjalanan nyeri tersebut merupakan suatu jaras ascending dari spinothalamikus lateralis. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana anatomi dan fisiologi dari nyeri tersebut. Jadi anatomi yang terlibat dalam nyeri tersebut adalah yang pertama nociceptor. Jadi nociceptor ini merupakan suatu reseptor khusus yang menstimulasi ataupun mendeteksi dari nyeri tersebut yang akan mengubah dari stimulasi nyeri itu menjadi aliran listrik. Jadi nociceptor ini berada pada sistem saraf perifer seperti kulit, otot dan lain-lain. Setelah itu nyeri yang keterlibatan dari saraf eferen primer yaitu A delta dan C, di mana stimulus ini akan ditransmisikan melalui saraf aferen ini. Setelah itu saraf aferen ini menuju ke medula spinalis, sebelumnya kontak dengan radix dorsalis. Setelah menuju ke medula spinalis akan kontak dengan cornu dorsalis di medula spinalis, yaitu di substansia gelatinosa di medula spinalis. Setelah itu stimulus ini akan berjalan menuju tractus ascending nociceptic, yaitu tractus spinothalamikus lateralis. Setelah itu akan naik menuju ke spinothalamikus lateralis di medulla oblongata dan naik menuju ke spinothalamikus lateralis di mesencephalon. Setelah itu akan kontak di thalamus pada nucleus ventralis posterolaterales. Di sini merupakan neuron yang ketiga. Setelah itu pada thalamus menuju kortikal melalui tractus thalamicus corticalis. Selain itu yang terlibat pada mekanisme nyeri tersebut adanya sistem inhibiton descendant pada medula spinalis dan adanya area yang lebih tinggi pada perasaan nyeri yang mempresentasikan nyeri tersebut dengan sistem motorik. Ini mekanisme nyeri. Mekanisme nyeri itu ada 4 tahapan. Yang pertama transduksi. Jadi transduksi ini terjadi pada saraf perifer. Ini terjadinya perubahan dari stimulus ini menjadi aliran listrik. Setelah berubah, jadinya dialirkan atau ditransmisikan oleh saraf aferen A alfa dan serabut C, di mana transmisinya ini akan dibawa ke korteks. Perbedaan antara A alfa, A delta dan serabut motorik C ini
serabut sensorik C ini adalah A delta lebih cepat transmisinya daripada serabut C. Setelah ditransmisikan akan dimodulasikan pada modulus spinalis pada korni posterior. Di sini akan ada hubungan antara bagaimana eksitasi dan modulasi dari stimulus tersebut. Jika ini ada hubungannya tentang inhibisi dan jika inhibisinya kuat, maka nyeri ini akan tidak dirasakan. Nah, jika nyerinya dominan, maka daripada inhibisinya, maka terjadilah nyeri tersebut. Setelah itu akan dipersepsikan di korteks. Jadi pada korteks ini dipersepsikan dan dipresentasikan yang akan menjadi sensibilitas nyeri. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang penilaian nyeri. Jadi sebelum membahas lebih lanjut tentang penilaian nyeri, kita harus memilih alat untuk asesmen nyeri tersebut. Nah, kita harus bertanya apakah pasiennya bisa berkomunikasi dengan baik atau tidak. Jika tidak, alat yang bisa digunakan yaitu face pain scale. Jika pasien bisa berkomunikasi dengan baik, maka alat yang bisa digunakan yaitu yang pertama PRS, yaitu verbal rating scale, yang kedua NRS, yaitu numeric rating scale, dan yang ketiga VAS, yaitu visual analog scale. Sebelumnya itu kita juga harus menganamnesis nyeri tersebut dengan menggunakan metode yang pertama bisa dengan Secret 7 ataupun PQRST. Jadi Secret 7 ini sama dengan Secret 7 pada umumnya, tetapi ada beberapa modifikasi seperti yang pada pertama itu apakah ada nyeri, di mana lokasi nyerinya, bagaimana gambaran rasa nyerinya, dan bagaimana intensitas nyerinya yang merupakan kuantitas dari nyeri, hal-hal yang memperberat atau memperingan dari nyeri, dan apakah sudah dapat terapi sebelumnya, dan tambahan apa arti nyeri bagi pasien tersebut. Selain itu bisa juga dengan PQRST, yaitu terdiri dari 5 komponen. Yang pertama provoking faktor, jadi apa yang memprovokasi nyeri tersebut. Kita bisa tanyakan apa yang menyebabkan nyeri itu lebih hebat daripada sebelumnya. Yang kedua yaitu kualitas, bagaimana kualitas yang dirasakan pada nyeri itu, bagaimana gambaran nyeri tersebut. Yang ketiga itu R itu region dan radiation, di mana dirasakan nyeri dan apakah ada penjalaran rasa nyeri tersebut. Yang keempat yaitu severity, seberapa berat nyeri yang dirasakan, apakah ini menyebabkan pasien ini akan merasakan ketidaknyamanan atau tidak. Yang terakhir yaitu T, yaitu time, kapan yang pasien merasakan nyeri dan berapa lama pasien merasakan nyeri. Itu semua bisa ditanyakan dalam suatu asesmen yaitu PQRST. Nah, lanjutkan dengan pengukuran nyeri. Jadi alat yang bisa digunakan bisa dibagi menjadi dua, yaitu skala 1 dimensi dan skala multidimensi. Di mana skala 1 dimensi itu ada VAS, NRS, VRS, WBFS atau Wong-Baker Face Scale. Sedangkan pada skala multidimensi ada Initial Pain Assessment Tool, Brief Pain Inventory, dan McGill Pain Questionnaire. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai skala 1 dimensi terlebih dahulu dari Visual Analog Scale. Ini merupakan suatu mistar yang panjangnya kurang lebih 10 cm ataupun 100 mm. Jadi pasien ini diminta untuk menandai seberapa nyerinya pada garis tersebut. Dapat juga dilakukan dengan mistar plastik atau kertas. Nah, selain itu, VAS ini bisa divariasikan dengan penggunaan angka ataupun kata-kata, misalnya VAS-nya 10 ataupun VAS-nya 7 ataupun VAS-nya 5 dengan nyeri yang sedang.
Nah, kriteria yang didapatkan misalnya untuk nyeri ringan yaitu fasnya 0 sampai 39 mm, nyeri sedang fasnya 40 sampai 79 mm dan nyeri berat fasnya 80 sampai 100 cm. Namun ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari fas ini, di mana kelebihannya ini dapat mengukur keadaan dan perubahan nyeri pada suatu situasi klinis. Selain itu, fas ini sudah divalidasi untuk mengukur nyeri akut dan kronis dan untuk penelitian. Selain itu, fas ini juga bisa untuk mengukur mood, distress, dan mual. Namun kekurangannya, fas ini tidak bisa mengukur semua aspek nyeri. Pasien juga mungkin sulit merasakan untuk menghubungkan rasa nyeri dengan sebuah garis tersebut. Selain itu, fas ini juga sangat tidak bagus digunakan pada gangguan kognitif, penurunan kognitif pada pasien tua ataupun penurunan kesadaran. Yang kedua yaitu numeric rating scale. Jadi numeric rating scale ini diberikan level interval dari 0 sampai 10. Jadi di mana 0 itu tidak ada nyeri, 5 itu nyerinya sedang, dan 10 itu nyerinya sangat hebat. Pasien diminta untuk mencoba merasakan di mana tingkat level nyerinya tersebut. Nah, kelebihan pada sistem ini biasanya lebih sederhana dan mudah dimengerti. Terus sensitif terhadap dosis dan jenis kelamin serta perbedaan etnis. Dari penelitian dikemukakan bahwa lebih baik daripada fas, terutama menilai nyeri akut, karena pasien bisa mengatakan nyerinya dalam angka skor, tidak seperti garis saja. Namun kekurangan dari numeric rating scale ini, pasien mungkin mengalami kesulitan dengan konversi nyeri tersebut dalam angka karena pada penurunan kognitif, karena tidak semua orang mengerti bagaimana menginterpretasikan nyerinya sendiri. Selain itu, tidak dapat digunakan dalam beberapa kondisi klinis tertentu. Yang ketiga yaitu Pepper Rating Scale, yaitu merupakan suatu board list yang terdiri dari 5 skala, yaitu no pain, tidak ada nyeri, nyerinya ringan, nyerinya sedang, nyerinya hebat, dan nyerinya sangat hebat. Kelebihan dari skala ini bisa bermanfaat pasca bedah, karena pada pasca bedah itu tidak bisa pada Pepper Rating Scale ini tidak perlu mengandalkan kondisi visualnya dan motoriknya, sesuai dengan misalnya ada bedah di muka, jadinya visualnya tidak kelihatan dan motoriknya tidak bisa bergerak dengan bagus. Jadi sehingga ini sangat cocok untuk di periode pasca bedah. Selain itu, kelebihannya itu sederhana, mudah dan cepat dilakukan, dan biasanya digunakan pada pasien usia lanjut yang tidak bisa menginterpretasikan nyeri dengan angka, dan bisa memberikan informasi spesifik terhadap nyeri yang dialami oleh pasien. Namun kekurangannya kurang sensitif terhadap menilai terapi analgesia, karena skalanya cuma hanya 5 dan kesulitan mengukur perubahan kecil pada nyeri. Jadi kalau untuk skala dimensi lainnya, kemungkinan bisa dihitung berapa kecil perubahan nyerinya. Namun pada Pepper Rating Scale ini, karena 5 skala, agak susah dan sulit untuk mengukur perubahan kecil di dalamnya. Untuk yang selanjutnya itu Wong-Baker Pace Scale. Ini merupakan skala yang sudah berisi wajah dan berisi angka di bawahnya, terdiri dari 6 ekspresi wajah. Ini biasanya digunakan untuk pasien usia 3 tahun ke atas. Jadi ini merupakan terdapat skala numeriknya juga di bawahnya, dan apa yang dirasakan, misalnya 0 itu tidak ada pain dan adanya wajah dan ada angka 0. Nah, kelebihannya ini
dapat divalidasi dan dapat diandalkan untuk digunakan pada pasien anak. Karena pada ini sudah ada lengkap dengan wajah dari dan beberapa emosi yang digambarkan dari wajah tersebut. Nah, dapat juga digunakan pada orang dewasa yang memiliki cacat kognitif karena bisa dinilai dari wajah yang diekspresikan pasien dan mudah digunakan. Namun biasanya kekurangannya itu emosinya bisa membingungkan penilaian karena kemungkinan emosinya lagi tidak bagus namun dia tidak merasakan nyeri sebenarnya. Untuk yang kedua, penilaian nyerinya dapat bervariasi karena variasi kultur dan budaya. Karena kemungkinan karena kultur tersebut sebenarnya dia memang dari kontur wajahnya memang seperti itu, namun sebenarnya dia tidak merasakan nyeri sehebat itu. Yang terakhir yaitu asesmen nyeri pada anak-anak, biasanya dengan tangisan, ekspresi wajah, postur tubuh, postur kaki, dan kegelisahan motorik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai skala multidimensi. Jadi, skala multidimensi itu yang pertama yaitu The Brief Pain Inventory. Ini merupakan suatu kuesioner medis yang pada awalnya ini digunakan pada kanker, tapi lambat laun sudah divalidasi, sekarang bisa digunakan untuk asesmen nyeri kronik. Yang kedua itu McGill Pain Questionnaire. Ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu nyeri, gambaran nyeri, yang kedua itu indeks nyerinya atau PRI, yang ketiga pertanyaan mengenai terdahulu dan lokasinya di mana. Yang keempat tuh indeks intensitas nyeri yang dialami oleh pasien saat ini. Nah, yang terakhir itu pain diary. Pain diary ini pasien ini diminta untuk mencatat secara tertulis apa yang pengalaman nyeri pasien setiap harinya dan setiap di saat pasien melakukan aktivitas, misalnya di saat tidur, di saat makan, di saat bekerja, apakah nyeri pasien itu memberat ataupun mengalami perubahan atau tidak. Ini biasanya digunakan untuk memantau variasi status penyakit sehari-hari dan respon pasien terhadap terapi yang sudah diberikan. Nah, pasien itu mencatat intensitas nyerinya dan kaitannya dengan perilakunya yang saya jelaskan tadi. Jadi misalnya pada saat istirahat bagaimana intensitas nyeri yang dialami oleh pasien, di saat makan bagaimana intensitas nyeri yang dialami oleh pasien. Nah, selanjutnya bahasan yang kita ketiga yang mengenai nyeri somatik, nyeri visceral, nyeri alih. Yang pertama yaitu sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai tipe dari nyerinya itu berdasarkan neurobiologi, dibagi menjadi nyeri nociceptif dan neuropatik. Namun pada bahasan ini saya akan hanya membahas mengenai nyeri somatik dan nyeri visceral. Di mana nyeri somatik ini biasanya dialami pada tulang ataupun sendi. Selain itu pada kognitif tisu, muscle yang rasanya itu sangat tajam dan sangat panas. Sedangkan pada nyeri visceral ini biasanya terjadi pada organ-organ dalam seperti heart, liver, pankreas, dan ginjal. Biasanya nyerinya itu yang dirasakan itu seperti kram dan biasanya adanya nyeri referred pain atau nyeri alih yang dirasakan oleh pasien. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu nyeri somatik. Nyeri somatik itu sebagiannya itu seperti nyeri tajam, panas, dan menyengat. Yang ditunjukkan lokasinya bisa ditunjukkan lokasinya, misalnya lokasinya di tangan bisa ditunjukkan di tangan, dan nyeri terdapat nyeri tekan lokal di sekitarnya. Nah, nyeri ini biasanya terjadi karena tusukan ataupun dibakar, namun tidak terjadi jika ada regangan ataupun adanya kontraksi pada otot. Biasanya ini diinervasi oleh saraf A delta, di mana sudah saya jelaskan tadi bahwa A delta ini transmisinya lebih cepat daripada serabut C. Nah, selanjutnya yang kedua itu nyeri visceral. Nyeri visceral itu merupakan nyeri tumpul, kram atau kolik yang tidak terlokalisir yang dapat disertai dengan nyeri tekan lokal, nyeri alih, mual, berkeringat, dan perubahan kardiovaskular.
Nah, pada nyeri visceral ini biasanya diinervasi oleh serabut C yang lebih lambat. Selain itu biasanya terjadi karena distensi, kontraksi otot polos, iskemia, dan stimulus kimia. Jadi semuanya ini disebabkan oleh beberapa mekanisme selain karena tusukan, potongan, dan dibakar. Pasien tidak akan merasakan nyeri jika adanya tusukan pada organ dalam, potongan, ataupun bakaran dari organ dalam. Nah, biasanya nyeri visceral ini berhubungan dengan aktivitas autonomik seperti pasiennya akan mengalami berkeringat, pasiennya terjadinya poliuri, dan lain sebagainya yang merupakan suatu respon autonomik dari tubuh. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang nyeri halus sedikit. Jadi nyeri alih ini merupakan nyeri yang terjadi pada area yang berbeda dari tempat asalnya. Nah, misalnya sebenarnya pasien nyeri asalnya itu pada liver dan gallbladder, akan merasakan nyeri juga pada bahu, pundak, dan leher pada posisi kanan, dan misalnya juga terjadinya nyeri pada apendik, maka akan terdapat nyeri alih pada bagian lainnya juga. Selain itu misalnya terjadinya nyeri dada. Nyeri dadanya ini bisa menjalar ke tangan kiri dan bisa menjalar ke bahu kiri juga, dan ke aksial ataupun ketiak. Nah, nyeri alih ini biasanya diinervasi oleh segmen spinal yang sama dengan nyeri asalnya. Nah, biasanya nyeri alih ini dari organ visceral dan jarang pada organ dari organ ekstremitas ataupun organ yang digerakkan oleh otot lurik. Akhir mengenai penanganan nyeri akut berdasarkan step ladder dari WHO. Jadi sebelumnya beberapa prinsip yang digunakan untuk terapi nyeri akut tersebut yaitu menggunakan terapi multimodal, di mana beberapa modalitas yang digunakan untuk terapi untuk kesembuhan nyeri dari pasien. Yang pertama yaitu modalitas fisik, yang kedua modalitas cognitive behavior, yang ketiga modalitas invasif, yang keempat modalitas psikoterapi, dan yang kelima modalitas farmakoterapi. Jadi modalitas fisik ini yang bisa dilakukan seperti latihan fisik, pijatan, akupuntur, imobilisasi pada pasien, dan mengubah pola hidup pada pasien. Yang kedua yaitu modalitas cognitive behavior, biasanya untuk memperbaiki dari kognitif dan behavior dari pasien dengan cara relaksasi, memberikan KIE yang baik untuk pasien, dan pendekatan spiritual pada pasien. Yang ketiga yaitu modalitas invasif, biasanya tindakan invasif yang dilakukan seperti radioterapi, pembedahan, dan tindakan blok saraf. Yang keempat itu modalitas psikoterapi, ini biasanya digunakan untuk pasien yang mengalami depresi ataupun suicide. Yang terakhir yaitu modalitas farmakoterapi. Jadi terapi yang multimodal ini, modalitas farmakoterapinya ini mengacu pada WHO 3-step analgesic ladder yang akan saya jelaskan selanjutnya. Nah, sebelumnya lebih lanjut kita membahas bagaimana prinsip farmakoterapi pada terapi nyeri akut ini. Apakah kita harus menanyakan beberapa pertanyaan untuk farmakoterapi yang cocok pada pasien. Misalnya, apakah pasien bisa menggunakan minum analgesik oral? Apakah pasien perlu diberikan IV untuk mempercepat efek dari analgesik tersebut? Terus apakah pasien perlu anestesi lokal untuk mengatasi nyeri lebih baik, ataupun digunakan kombinasi dari analgesik sistemik? Selain itu juga ditanyakan bagaimana metode lain yang bisa untuk meredakan nyeri dari pasien, misalnya dengan cara bidai pada fraktur ataupun pembalutan luka pada luka bakar. Nah, ini merupakan strategi WHO yang digunakan, yaitu 3-step analgesic ladder. Itu yang ada 3 tingkatan, yaitu tahap pertama, jika pasien itu merasakan nyeri, yang digunakan obat pertama itu obat analgetik non-opiat seperti NSAID dan ataupun COX-2 specific inhibitor.
Nah, jika pasien masih merasakan nyeri, dilanjutkan dengan tahap 2. Jadi tahap 2 ini diberikan pasien obat seperti tahap 1, namun ditambah opiat secara intermittent. Nah, jika pasien juga masih merasakan nyeri, untuk meredakan nyerinya dilanjutkan dengan tahap 3, di mana tahap 3 ini obatnya yang diberikan itu seperti tahap 2, namun ditambahkan dengan opiat yang lebih kuat. Nah, untuk pemberian dosis pada analgetik pada pasien nyeri tersebut biasanya diberikan dosis yang tinggi. Jadi dosis yang tinggi diturunkan dan untuk mendapatkan dosis yang tepat pada pasien tersebut. Ini beberapa obat nyeri berdasarkan nyeri yang dialami pasien, misalnya nyeri ringan. Farmakoterapi yang diberikan farmakoterapi tingkat 1 dan tingkat 2. Tingkat 1 itu diberikan aspirin dengan dosis 325 sampai 650 mg maksimal 4 gram per hari. Untuk pemberiannya satu hari itu setiap 4 jam sekali. Untuk yang kedua, obatnya acetaminophen. Diberikan dosis 325 sampai 650 mg. Jadwalnya itu setiap 4 sampai 6 jam sekali. Farmakoterapi tingkat 2 yang bisa diberikan yaitu ibuprofen, sodium naproxen, ketoprofen, di mana ibuprofen yang disarankan diberikan dengan dosis 200 mg setiap 4 sampai 6 jam sekali. Yang kedua yaitu diberikan sodium naproxen dengan awalan diberikan 440 mg, selanjutnya diturunkan dosisnya menjadi 220 mg yang diberikan setiap 8 sampai 12 jam sekali. Yang ketiga yaitu ketoprofen. Ketoprofen itu dosis yang disarankan 12,5 mg yang diberikan 4 sampai 6 jam sekali. Untuk nyeri sedang, farmakoterapi yang diberikan itu pada farmakoterapi tingkat 3, 4, dan 5. Tingkat 3 itu yang bisa diberikan itu acetaminophen, ibuprofen, sodium naproxen, ketoprofen. Namun dosisnya ini disesuaikan, misalnya dengan aspirin 100 mg. Untuk pemberiannya acetaminophen itu diberikan 4 sampai 6 jam sekali, ibuprofen 4 sampai 6 jam sekali sama dengan ketoprofen. Sodium naproxen itu diberikan 8 sampai 12 jam sekali. Untuk farmakoterapi tingkat 4 diberikan jika farmakoterapi tingkat 3 tersebut gagal, seperti diberikan OAINS yang dipilih dapat diganti. Misalnya pilihan OAINS keduanya sebaiknya dari kelompok kimia yang berbeda. Nah, untuk farmakoterapi tingkat 5 itu bisa diberikan opioid seperti kodein. Selain itu, nyeri sedang juga bisa diberikan farmakoterapi tingkat 6 seperti tramadol yang disarankan dosisnya 50 sampai 100 mg yang diberikan 4 sampai 6 jam sekali sehari. Untuk nyeri berat, untuk farmakoterapinya pada tingkat 7 diberikan morfin. Nah, morfin ini diberikan sesuai dengan indikasi, misalnya bila terapi non-narkotik tidak efektif dan terdapat riwayat terapi narkotik untuk nyeri. Selain itu, bisa diberikan campuran antagonis pentazocine. Ini mekanismenya itu memblok aktivasi komponen mu kompleks reseptor. Selain itu bisa diberikan agonis parsial yang mekanismenya berupa untuk mengeblok aktivasi komponen mu kompleks reseptor juga. Nah, sekian presentasi dari saya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.